Dalam bahaya, Rev udah gak punya immortality. Finn memborong-borandakan dengan Hurricane Dash, tapi sayangnya Clover masih punya Clover di target. Winter Target-nya sudah hilang, tapi Sin-nya Implosion masih bisa kabur, masih bisa flicker, dan Phoenix sekarang yang malah dalam bahaya. Phoenix pun sepertinya harus tumbang. Yamnya coba untuk melawan sesuatu, tapi Yam bakal kabur karena terlalu sekarang. Iksan begitu berani, damage-nya begitu besar. Iksan harus hilang, walaupun dia mendapatkan triple kill terlebih dahulu, dan R7 mengunci. Di arah mid lane sudah ada Darkness dengan Clover yang tentunya akan menjadi satu lane. Ya, ini failnya malah di mid ya, oke. Failnya di mid. Iya kan Lemon. Arrow Seven tetap ada di top, ini masih sama. Oke, kita akan melihat dulu cooling down yang pertama. Tetap sama ritual dari kedua tim, hanya akan mengambil jungle buff. Dan semenit awal yang cukup aman dan nyaman tentu saja. Iya, ini adalah kedua tim yang Darkness. pola permainannya sangat rapi dan mereka nggak terlalu ada gerakan yang terlalu gegabah. Nyaris sekali tadi R7 berusaha untuk mengejar. Up, mid lane, Clover, dan sudah waktunya untuk mengambil gold buff yang bagian bawah. Akan disecure oleh Aura dan di top lane akan disecure oleh RRQ. Ya, bakal dibagi secara adil dan berada pula, tapi di sisi lain di arah top lane mencoba untuk diganggu. Seorang Lemon mengamankan gold buff-nya, tapi Kari pun gak bisa berbuat banyak dengan Terizla, hanya berdua, sedangkan RRQ bertiga di area top lane. Yes, belum ada impact sama sekali, masih kosong dan kosong, jadi masih sama dua-duanya. Kali ini Iksan sebagai Kari, akhirnya dia sudah melepaskan Helker dia dan berpindah fungsi sebagai marksman. Yam masih menunggu juga di bottom lane, ada Iritel yang di cover ya, sama Kufra. Iritel di cover oleh Kubraya, tentu aja Iritel early seperti ini walaupun dia cukup kuat, gak ada bakal hero yang bisa mengejar Iritel. Dia fight-nya sangat panjang dan bukan tipe burst down yang bisa dia ambil begitu saja. Kayak Iritel biasanya kalau kita ngejar marksman, ya marksman-nya bakal bingung. Tapi di lain Clover udah mulai bergerak di dalam bahaya, satu hit lagi dan ada penalty zone dikeluarkan untuk men-secure kill terhadap seorang Sin. Wow, first kill untuk Aura tadi, dan di kontes dari Turtle masih diamankan juga oleh Lemon ternyata. Tapi tidak bisa kemana-mana, R7 harus terkena judgment. Dua kill sudah berada di tangan Aura, RRQ satu persatu harus tumbang, R7 pun juga. Dan ini ngebuat finally permainan dari Aura yang cukup membuat RRQ harus kayak berpikir ulang lagi, jangan sampai salah langkah. Yes. Karena lagi-lagi Aura sudah berada di arah bottom lane, Rev dalam bahaya, keluarkan bouncing ball, gak bisa kabur kemana-mana dan harus ditumbangkan. Dan Sin seorang diri masih bisa selamat, Aura sudah cukup puas hanya mendapatkan seorang Rev. Ya, ini bagus banget dari Aura sendiri, di mana mereka selalu melakukan ganking, mereka tidak ingin memberikan space kepada RRQ untuk bisa berkembang lebih jauh. Dan lihat dari bagian mid lane, Lemonnya masih menunggu. Kita masih melihat apakah item dari Lemon nanti akan bisa mengangkat. Karena sebenarnya dari XP, Lemon unggul jauh. Unggul cukup jauh. Ya. Dan tapi di sisi lain dari keseluruhan dari tim Aura, mereka agak sedikit lebih tinggi dari segi gold. Karena mereka udah ngedapetin 3 kill dan RRQ masih endol. Masih endol, yes. Dan di bottom lane, R7 harus berhati-hati, sudah ada Kari juga yang ada di atas R7. Apakah bisa keluar, coba untuk dikejar, ada Iksan di sana dan spinning blade. R7 dalam bahaya, implosion keluar. Dan tapi di sisi lain di arah bottom lane terjadi peperangan pula. Rev dalam bahaya yang bakal mengejar-ngejar, tapi Clover damage dari Lemon begitu besar. Windblade-nya sudah dikeluarkan, Rev bouncing ball kabur saja. Berusaha untuk stick together with Lemon. Iya, tadi ada R7 yang tadi ternyata terkena gap di top lane. Ini bahaya banget. Lagi-lagi buat RRQ di mana mereka belum memiliki space dan pressure datang dari Aura bertubi-tubi. Tapi finally di sini pun RRQ bisa mendapatkan kill. Sudah pecah telur, Lemon mendapatkan kill atas Darkness. Dan ternyata nggak berhenti di situ saja karena di bottom lane-nya. Ya ada rival muncul, Rev muncul tiba-tiba mengejutkan. Dan ya pun harus tumbang tanpa bisa mendapatkan. Dan finally turretnya bisa diamankan oleh minion. Rival yang sangat tepat. Ya. Sekali lagi tadi skill Arrival sangat-sangat membantu untuk bisa memberikan serangan kejutan.
Oke. Yang ulang tahun Billy di sini revnya ngaget-ngagetin ya. Surprise, happy birthday. Happy birthday. Jadi top lane pun Sin masih mencoba untuk berfarming Ria. Setelah di bottom lane dia cukup diganggu. Dia mencoba untuk switch lane. Ya, switch lane turtle dari RRQ. Mereka lebih dekat dan lihat damage-nya lumayan besar. Tinggal 2 bar langsung Phoenix. Hanya akan berusaha untuk mengganggu sedikit saja. Sudah bersiap-siap para pemain dari Aura, tapi tidak sempat diamankan oleh sudah Lemon. berhasil diamankan pula turtle-nya. Tapi di sini RRQ masih tertinggal. Walaupun mereka udah mendapatkan gold dari turtle, mereka masih belum bisa mengejar network dari tim Aura. Terlihat pula dari tim Aura, mereka udah sedikit lebih unggul dari segi item-itemnya. Iya. Dan ya dengan hilangnya ini turret di bottom lane sebenarnya dari RRQ mereka bisa farming ya. Jadi Sin dia harus membeli sedikit waktu juga. Bagaimana cara teman-teman yang lain mungkin membukakan space untuk dia karena Clover sangat mengganggu bersama dengan Darkness. Begitu judgment-nya ada Darkness bisa saja menculik 1 atau 2 pemain dari RRQ. Oke, sudah bersiap-siap. Akankah ada surprise dari tim RRQ? Darkness dan juga Clover tentunya. Dan Finn langsung sudah dirikan dan ke Darkness dalam bahaya. Tapi Clover belum bisa mendapatkan kill atas Finn. Malah di sini Clovernya dalam bahaya. Bakal dibalikin begitu saja dan Phoenix akan menjadi korban ketiga dari kekejaman RRQ. Backup yang sangat baik dari tim RRQ. Hurricane dan sangat on point. Dan ini mengakibatkan Aura harus kehilangan 2 hero-nya. Yes, masih ada Yam di sana tapi Rave ternyata dia sadar juga bouncing ball untuk kembali langsung keluar. Harus hilang secara cuma-cuma 2 pemain dari Aura. Nyaris sekali. Itu respon yang sangat cepat pula dari RRQ. Mereka muncul langsung ke arah mid lane, tahu temannya dalam bahaya. Mereka punya mungkin kesempatan pula untuk nge-contest itu. Dan Phoenix maju ke arah depan dan R7 langsung dengan Wave Dragon-nya, tapi di arah belakang Darkness mengarah ke arah Lemon. Divine Judgment ditambah dengan damage yang besar dari seorang Iksan. Harus menumbangkan Lemon. Yes, tidak ada skill untuk bisa cepat in and out untuk Lemon sendiri jadi bahaya banget ketika Windstorm-nya sudah dilepaskan. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Aura, kembali mereka berusaha untuk menjauh dan kali ini mereka berhasil mendapatkan middle turret. Ya, tapi di sisi lain ada seorang Sin yang sedang mendapatkan turret pula. Sudah didapatkan seorang diri tanpa disadari, tanpa adanya defense dari tim Aura di arah bottom lane. Yes, dan kali ini juga turtle kedua mungkin akan dipok oleh Aura. Sudah ada Rave yang sudah menolak ke sana, oke. Dilihat oleh Rave dan langsung ke reset juga, tapi top turret diamankan oleh Aura. Ya, dan ini benar seperti yang kita bilang tadi, ini Irithel dan Vale perdana di layar kaca. Perdana layar kaca ya? Perdana. Wow, tapi turtle ini diamankan oleh RRQ. Ya, sudah lagi-lagi diamankan oleh RRQ, gerakan yang cepat objektif yang gak pernah mereka lupakan. Ini tentunya juga mengejar ketertinggalan mereka dari tim Aura. Satu persatu killnya juga dibalik. Iksan dalam bahaya tapi R7 malah gerakannya lebih cepat. Dan berhasil mendapatkan dari tim Aura. Nggak ada yang bisa memfollow, nggak ada backup. Padahal sudah ada Yam dan juga Phoenix. Tapi sayangnya mereka terlalu terlambat. Tadi juga penalty zone-nya sepertinya nggak kena. Atau nggak ada. Dan ya udah R7-nya masih bisa melakukan kabur. Sunpo kabur dan bahkan ini Iksannya udah gak ada, bye-bye. Ya, sayang banget tadi Iksan sebagai core harus terkena kill seperti tadi. Coveran yang agak sedikit terlambat datang dari Aura. So, dari mid lane kembali berpisah ya dari RRQ. Mereka tidak ingin langsung kumpul ke tengah berlima gitu untuk melakukan fight. Tapi mereka milih buat kita split aja. Kita coba buat cari titik lemahnya ada di mana dari Aura. Bagaimana cara mereka untuk membongkar. Dan dari Aura mereka selalu berkelompok. Mereka ada 4-5 orang yang jalannya selalu barengan. Wow. Dan lagi-lagi di mid lane masih berkumpul atau kembali split RRQ. Di top lane masih ada R7 dengan cukup leluasa juga space buat R7 sebenarnya. Iya, tapi ngomong-ngomong di sini logo M1 sih begitu menggiurkan ya. Aduh, World Cup gitu kan. Yam langsung ditendang. Ada Rave. Wave Dragon, follow up yang sangat cepat walaupun ada penalty zone gak bisa mengunci pergerakan dari tim RRQ untuk menumbangkan dirinya. Yamnya harus tumbang seorang diri dan RRQ langsung mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan turtle. Dan Yap gak ada gangguan sama sekali bagi tim Aura dan gak mau pulang. Gak mau pulang, RRQ mau ngambil inhibitor turret. Aura dalam masalah, coba untuk mengejar Sin. Tapi di sisi lain RRQ gak terlalu bergeming, berfokus ke arah turret. Inhibitor turret harus tumbang lagi dari tim Aura. Di bottom lane Iksannya sekarang mendapatkan Sin tapi trading yang sangat-sangat berat. Lemon dalam bahaya harus hilang. Dan Way of the Dragon yang juga sangat baik. Implosion-nya malah mengenai seorang Lotter 7 dalam bahaya. Mencoba untuk kabur-kaburan. Clover, Phoenix memilih untuk pulang.
Masih bisa keluar dari kondisi yang cukup berbahaya tadi dan trade yang sangat tepat dari RRQ. Mereka berhasil untuk mengambil top inhibitor. Tapi kali ini Lordnya sudah akan coba untuk dipok oleh Aura. Vin sudah keluar. Masih ada Rave juga, masih bisa memberikan tekanan. Satu bar terakhir yang tersisa siapakah yang akan mendapatkan Lord? Ternyata Aura berhasil mengambil Lordnya. Dan Clover bahkan mendapatkan kill atas seorang dan ditukar terus menerus. Dua hero dari RRQ pun harus hilang demi mengkontes sebuah Lord. Ini berbahaya banget sih buat RRQ. Kali ini mereka dalam posisi yang defense, di mana sebenarnya mereka sedikit lebih unggul karena sudah berhasil mendapatkan satu buah inhibitor. Ya, tapi sayangnya RRQ harus kehilangan Rave dan Finn dan juga Lordnya. Yes, dan kali ini defense side, dan lihat sedikit replaynya tadi Rave berusaha untuk melakukan snatch, tapi kurang begitu pas. Iya, tapi mereka cuma berdua gitu kan, 2 lawan 5, 2 lawan banyak. 2 lawan banyak. Wow, itu surprise juga bagi tim Aura dan mereka nggak terlalu membuat itu, oke, kita nggak masalah, kita punya damage yang besar, langsung dihabisi saja dan tapi Lordnya kok udah mau hilang ya? Hilang, langsung hilang Lordnya. Gak bisa berbuat apa-apa sama sekali tadi tuh Lord. Cuman berusaha untuk masuk, tapi ya bagian outer mungkin bisa dicuri kah oleh Aura sendiri, Yem, Phoenix, Iksan. RRQ juga harus berhati-hati karena mereka udah kehilangan turret top lane-nya. Yang kedua, mid lane-nya juga sebenarnya tinggal dicolek lagi. Dan Aura sudah tahu objektifnya bakal mengamankan tanpa babi bu bebo. Hilang, bye-bye turret. Dan di bottom lane, ini untung bottom lane-nya karena minionnya masih jauh. Ya, jauh mereka banget. nggak sempat untuk nge-push lane-nya terlebih dahulu. Kalau mereka sampai nge-push dan ini dia udah mulai bergerak minionnya, mungkin turret bottom lane bakal menjadi tujuan bagi Aura selanjutnya. Ya, mereka pastinya sudah bersiap-siap 4 bahkan dari Bush, Jungle dan Iksan sudah membuka. Oke, sudah memperlihatkan wujud bersama dengan Phoenix. Ya, namanya akan dibiarkan begitu saja oleh RRQ. Mereka nggak boleh terlalu mengkontes juga karena sementara di retail ya dari sini masih melakukan farmingan di top lane. Masih butuh sedikit item. Sudah mendapatkan level 15 tapi Sin dari tadi diam-diam tuh. Diam-diam udah gede banget XP. Iya, jadi nggak ada yang ngegangguin Sin sama sekali, dia bahagia dengan dunianya sendiri. Yang lainnya ngontrak dan dari sisi lain tim Aura belum ada yang mencapai level 15. Hurricane Dance dari Vin, apakah bisa keluar? Phoenix dalam bahaya, tapi Phoenix masih bisa. Implosion yang tepat, Sacred Hammer dikeluarkan. Masih ada Brilliance of Order dikeluarkan oleh Clever. Tapi Sin dalam bahaya. Apakah ini akan menjadi wipe out? Tapi Sin dalam bahaya pula. Tersisa seorang Rave, tentunya Rave bakal sangat berbahaya. Dan penalty zone. Rave dalam bahaya dan ini akan menjadi wipe out. Aura sangat baik permainannya, mereka maju dengan mundur dan mungkin itu adalah gerakan yang sangat baik bagi Phoenix. Phoenix dikejar, Hurricane Dash-nya dikeluarkan, semua resource-nya terhadap seorang Phoenix. Tapi dia masih sempat untuk mengeluarkan Implosion dan ngebuat keadaan berbalik. Yes, tadi tim Wipe yang bisa membalikkan keadaan karena inhibitor mid tampaknya akan menjadi milik Aura juga. Jadi ya 1-1 sebenarnya. Dan Vin, ya hanya akan berusaha untuk menjauhkan. Hurricane Dash dikeluarkan hanya untuk mengganggu, tapi ada Way of Dragon. Karena Clover, Lemon datang langsung dengan Winya dan Clovernya masih bisa kabur, masih bisa selamat. Dan hanya sedikit menakuti dan mengusir oleh tim Aura. Ya 1 inhibitor untuk 1 inhibitor sekarang ini. Dan RRQ tadi meskipun Sin sebenarnya sudah punya item yang cukup. Lihat nih. Semuanya tuh udah dikeluarin buat seorang Phoenix. Tapi di arah belakang Darkness juga dia tepat sekali untuk mengarah ke arah Clover. Dia Way of Dragon-nya sangat tepat. Dan tentunya Sin dia nggak bisa kabur. Lemon juga nggak bisa kabur. Mereka nggak punya escape ability. Yang ngebuat mereka harus say bye-bye. Yes. Berhasil di-secure oleh Aura dengan team wipe dari bottom lane. Masih untuk 22 detik ke depan, apakah Lord yang kedua, siapa sih yang akan berusaha buat mengkontes sekarang? Karena Lord kedua ini bisa menjadi salah satu kunci juga untuk bisa memenangkan pertarungan. Yap, 10 detik lagi Lord akan datang dan tentunya semuanya bakal ngekontes sih. Ya, RRQ udah siap-siap. Vin sebagai mata di bagian depan, sama juga dengan Phoenix. Jadi kedua tank tersebut akan berjumpa. Pindah dulu. Sudah datang Lordnya, siapa yang bakal mencoba untuk mengamankan. Tapi menurutku Judgment, Vin dalam bahaya, Vin down. Ya itu keputusan yang baik banget sih. Saat satu tim ingin mencoba melakukan Lord, mereka at least harus ngelakuin pick off dulu. Yeah. Biar ketika ingin melakukan fight di arah Lord, mereka menang jumlah. Dan ini yang dilakukan oleh Aura. Ketika di reset. Lordnya di reset tadi memberikan waktu kepada Vin untuk bisa kembali revive.
Bakeko, Oh, pulang lagi. ulang lagi. Gak apa-apa, Aura damage-nya besar sempat pula. Tapi di sisi lain, di arah depan mencoba untuk mengganggu, tapi malah Darkness yang harus hilang. Ini terlalu overcommit dia sendirian, dan Kaja, dia memang punya lockdown. Tapi kalau lawannya banyak, Gak bisa. gak bisa. Ya, mungkin ada sedikit misjudgment ya dari Aura tadi. Mengira kalau sekiranya Lord yang kedua tadi masih berusaha untuk dikontes. Tapi gak ada siapa-siapa juga, oke. Lemon masih berada Dan di Lord mid. kedua pun sudah berada di tangan Aura, di pihak Aura. Oh Yam, lihat Yam. Yamnya sudah masuk, ada penalty zone ke bagian tengah, tapi Sin bisakah memberikan free damage dari Implosion? Connect kepada dua orang, dan Sin masih belum bisa disentuh. Clover juga dengan damage yang sangat-sangat sakit sekali. Clover survive, sustain. 5 orang dari Aura masih berdiri cukup tegar, ada Iksan juga di sana berusaha untuk mengejar R7 bersama dengan Lemon. Yap. Baik sekali dari Aura, RRQ terlalu gegabah, mereka sudah keluar dari base-nya. Mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Aura di tengah-tengah. Mereka nggak mau Lord-nya sampai masuk ke base mereka. Jadi mereka untuk all in, all out, di arah langsung ke arah tengah. Tapi di sisi lain ini bakal membuat tim Aura coba untuk masuk. Dan begitu sakit angin-angin yang dikeluarkan oleh Lemon. R7 sendirian di depan, lawan 5 hero tentu nggak akan kuat. Di sisi lain Phoenix begitu sekarat, dan Phoenix harus meledak dari immortality-nya. Dan kali ini bottom inhibitor juga sudah pecah. Apakah akan langsung objektifin? Hanya berusaha untuk menghalau saja dengan Hurricane Dance. Tapi belum bisa untuk mendapatkan satu orang pun. Aura sudah mendapatkan semua inhibitor turret yang dimiliki oleh RRQ. RRQ dalam bahaya. Clover coba untuk mendapatkan Rave yang hanya berdiam diri. Sudah langsung berpasrah saja. Dan Finn mencoba untuk menghalau pula. Gak ada yang bisa dilakukan. Aura terlalu kuat. Sin di arah belakang, Yamnya adalah bahaya. Dan begitu sakit damage-nya. Tapi Yam, Clover, dan Darkness mereka nggak mau pulang. Mau langsung nge-end. Dan masih ada Sin. Masih ada Sin, masih ada Lemon. Ini bakal menjadi 2 lawan 1. Bukan hal yang baik tentunya. Damage yang begitu dalam Clover. Masih ada R7 untuk mengejar. Brilliance untuk kabur. Tapi R7 belum menyerah. Tidak ingin membiarkan Clover untuk pulang. Dan tim Aura gagal untuk meng-end game yang kedua. Ini membuat RRQ masih bisa bernapas lega. Ingin membalikan keadaan pula setelah membuat out tim Aura yang begitu ngoyo. Mereka pengen sekali untuk nge-end game ini. Tapi sayangnya RRQ masih bisa bertahan. Masih bisa melakukan sesuatu untuk memukul mundur tim Aura. Yes, dan ini waktunya sebenarnya bagi RRQ. Mereka ada sedikit waktu ya mungkin untuk bisa Curi buff misal, ya udah dicuri. Sudah benar itu udah hilang buffnya sekarang. Terus clear lane dulu, push semuanya sambil menunggu Lord yang ketiga tadi. Apakah overcommit ya mungkin dari Aura? Iya, mereka udah kayak gelap mata. Tapi sebenarnya base-nya tadi bisa pecah ya. Karena Lemon aja lagi pakai Veil. Jadi Veil itu kan clear wave-nya juga cukup cepat. So ini lihat dari item sendiri, itu sudah sakit banget ya. Semuanya udah punya immortality. Jadi ini bakal menjadi fight yang panjang banget sih dari tim RRQ dan juga tim Aura. Nah ini berarti Lord yang ketiga akan menjadi sesuatu banget bagi kedua tim ini. Baik dari RRQ dan ya Lunox-nya sudah memakai Winter Trancon. Ya itu yang ngebuat tadi juga sedikit ngebikin tim RRQ, oke kita mau fokus Lunox-nya juga nggak bisa, Winter Trancon-nya begitu mengganggu, buying time-nya sangat baik, sampai backup dari Aura udah siap gitu untuk seorang Lunox. Ya apalagi dia punya Brilliance, benar-benar buying time-nya sangat-sangat banyak ya, sambil menunggu bantuan dari Aura yang lain untuk bisa masuk. Let's see R7 di bagian mid bersama dengan Sin, sama-sama sudah jadi sebenarnya, jadi ini adalah pertempuran di mana posisi akan menentukan juga bagaimana cara mereka opening war. Ya positioningnya, setupnya gimana, tinggal mungkin nungguin siapa yang melakukan kesalahan terlebih dahulu, apa siapa yang lebih cerdik. Yes, dan si Rave dia berani ada di atas karena dia punya rival, oke? Jadi itulah kenapa Rave selalu split. Dia hanya akan mendorong sedikit minionnya juga. Oh, disentuh pertama kali oleh Aura. Sudah bersiap-siap. Ini adalah battle 4 melawan 5 di top lane. Belum menggunakan spell rival. Masih di reset, masih sama-sama menunggu. Apakah Rave akan kembali? No, satu pemain dari Aura sudah kembali. Oh ini bahaya banget, karena ketika dia kembali, Lord yang ketiga akan terbuka untuk RRQ. Iya, dan benar sekali Rave betul sekali, baik time yang sangat baik. Dia ultimate decoy, Lordnya diambil tapi sudah ada Hurricane Dance yang dikeluarkan. Implosion mengenai 2 hero Sacred Hammer. Dan satu hero dari RRQ harus tumbang. Sin sebagai pemegang damage, Lordnya berhasil diamankan oleh RRQ.
Yes. Pergerakan yang sangat baik walaupun harus menumbangkan 2 hero dari tim RRQ. Tapi di sisi lain di area top lane, Rave yang dikejar-kejar oleh Yam mencoba untuk kabur dengan bouncing ball. Dan ini juga menjadi pengejaran yang sangat-sangat merepotkan. Dan di sisi lain tim Aura mereka tahu fokusnya harus ngapain, langsung ke arah mid lane, berfokus. Walaupun ada Lord, mereka nggak mau tahu, mereka pengen nge-end game ini masuk ke arah base milik tim RRQ. Ya, 4 orang dari Aura sudah bersiap-siap, mereka berada di mid base dari RRQ. Lord sendiri belum bisa keluar, 3 bar terakhir. Rave sudah akan mencoba untuk membantu, ada bouncing ball di sana. Rave masih sempat untuk mundur dan buying time. Aura, mereka tahu banget ini gak ada Akai, gak ada siapapun, gak ada Iritel juga, gak ada Sin. Di lain Rave-nya kali ini malah harus tumbang. Padahal sedikit lagi Iritel bakal hidup dan base-nya. Aura gak melihat hal lain, mereka hanya melihat base-nya. Tapi Sin datang dengan damage yang sangat-sangat besar. Hurricane Dance memporak-porak dengan setup dari tim Aura. 1-2 hero bakal hilang. Finn mencoba untuk mengejar-ngejar tapi Iksan damage-nya juga sangat besar. Dan di Divine Judgment, Sin-nya bakal tumbangkan tapi tidak, ternyata masih bisa selamat, masih bisa survive. Bahkan immortality-nya belum pecah. 3 hero dari RRQ tumbang. Begitu pula dengan tim Aura. 3 kill. 3 untuk 3 dari RRQ dan juga Aura. Belum bisa nge-end. Aura lagi-lagi harus berpikir ulang gimana caranya mereka untuk memenangkan game ini. Karena RRQ mereka juga sangat-sangat kuat dalam hal mendefense. Yes, defense-nya benar-benar kuat sekali. Mereka punya wave control di mana seluruh minion yang mencoba untuk masuk ke dalam base dari RRQ bisa dengan cukup mudah dibersihkan. Iya, dan walaupun di situ kayak oke, loh Revnya kok mati duluan, tapi dia ternyata untuk jadi tumbal, gimana caranya semuanya bakal fokus ke arah dia, nggak fokus ke arah base, dan bener banget, Finn dan Sin muncul di timing yang sangat tepat. Hurricane Dash, Sinnya juga damage-nya sangat besar di saat teman-teman dari tim Aura mereka fokus ke arah base, tapi di arah top lane. Clover sudah mengeluarkan Overrun Brilliance Lemon begitu sekarang, tapi di sisi lain masih ada Winter, masih ada Winter dari Clover, dan Winter targetnya nggak terlalu berpengaruh banyak seperti yang ada Clover down didapatkan oleh Sin. Permainan yang sangat baik tadi mencuri Clover, ini adalah momentum untuk RRQ. Mereka bisa melakukan push bagian mid minion sudah maju. Dengan hilangnya Clover tentu saja core-nya hilang, DPS-nya akan lebih sedikit lagi untuk Aura. Ini adalah timing yang sangat bagus untuk RRQ, bakal langsung menuju ke arah tengah. Turret kedua dari Aura bakal dihabisin oleh tim RRQ. Begitu sorak-sorai dari tim RRQ mencoba untuk memberi semangat kepada RRQ untuk melakukan sesuatu. Di sini Implosion hanya mengenai 1 hero, tapi di sisi lain di arah belakang diseret langsung. Rev maju ke arah depan, harus tumbang terlebih dahulu. Finn pun begitu sekarang. Dan dari tim Aura, mereka sudah kehilangan inhibitor turret. RRQ sudah cukup puas hanya mendapatkan 1 inhibitor di arah mid lane. Ya hanya bertahan saja. Gue suka banget dari RRQ, mereka tidak terlalu overcommit. Mereka tahu kalau dengan mendapatkan inhibitor saja sebenarnya sudah agak cukup untuk menahan Aura agar tidak terlalu keluar dari base. Dan lihat dari goldnya kelar sekarang. Sudah unggul untuk RRQ, selisih dengan 2000. Permainan dari mental dan posisi sekarang. Kalau gold sebenarnya mungkin udah kita nggak usah bahas karena semuanya pasti udah full item dan levelnya udah full semua. Tapi Finn, Divine Judgment dikeluarkan, tapi dia masih punya Hurricane Dance. Tapi ini bakal menjadi masalah selanjutnya karena dia udah nggak akan ada Hurricane Dance selanjutnya. Tapi penalty zone mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Finn. Dan Finn ya masih memiliki immortality. Nggak akan wait, what? Kira dia nggak bisa selamat dan bener banget dia nggak bisa selamat. Sayang sekali dari seorang Finn. Yes, sementara dalam beberapa saat lagi mungkin nanti Lord yang keempat akan segera spawn. Aura juga mereka tidak boleh terlalu overcommit seperti itu karena di sini clear minion dari RRQ benar-benar sangat-sangat cepat sekali. Harap-harap cemas dari kedua tim tentunya dari fans-fansnya yang lagi ada di live stream. Boleh pakai hashtagnya masing-masing dan mana suaranya ML Arena? Wow! Match yang cukup besar dan banyak R7 dalam bahaya. Masih bisa keluar R7. Masih bisa kabur, bahkan immortality-nya juga nggak pecah. Masih bisa kabur, masih bisa selamat. Dan ini membuat Aura makin gemas untuk tim RRQ. Ini dia Lord yang keempat. Siapakah yang akan dapat 4 bar tersisa? Lord yang keempat tanpa melakukan pick off Aura begitu berani, mereka begitu percaya diri ingin mengamankan Lordnya. Ini Lord yang sangat berarti tentunya, damage-nya sangat besar, tapi Rave dengan bouncing ball-nya mencoba untuk mengganggu apa yang sedang dilakukan oleh tim Aura. Masih tersisa seperempat HP dari seorang Lord, tapi dia ada depan ini sudah dikeluarkan dan ini peperangan dari sisi kanan, sisi kiri dan begitu sekarang siapa yang mau mendapatkan Lordnya, tapi sayang Lordnya gagal didapatkan oleh Sin, didapatkan oleh Aura. Congratulations Aura, tapi di sisi lain Clovernya juga malah harus tumbang. Mereka lupa bahwa mereka dalam bahaya. Phoenix dikejar-kejar, Darkness juga dikejar-kejar. R7 ngoyak terus, ora patut. R7
Seven begitu ganas, begitu beringas, tapi Darkness masih Phoenix. punya immortality. Phoenix-nya harus tumbang. RRQ walaupun mereka nggak dapetin Lord-nya, tapi ternyata mereka punya objektif yang lebih penting. Mereka mendapatkan hero-hero dari tim Aura. Wow. Yes. Final push mungkin dari RRQ, masih ada satu buah gerobak RRQ. Oh, ada Yam bersama dengan Darkness yang hanya melakukan defense, dijauhkan saja oleh Finn. Ada Sin di sana, penalty zone yang kena kepada 3 pemain Yam. Berapa lama dia bisa bertahan? Yam masih sustain damage dan lihat damage dari Yam. Dayam dan terlalu sekarat dan RRQ mereka menang jumlah 2 hero dari Aura harus tumbang, dan apakah ini akan menjadi akhir bagi tim Aura? Gak ada minion, dan ternyata ini pergerakan yang bagus pula dari Yam mencoba untuk nge-cut minion yang dimiliki oleh RRQ, dan pergerakan dari RRQ untuk melawan push pun terhenti begitu saja, dan mereka harus memikirkan top lane dan bottom lane-nya yang sudah minionnya akan masuk ke base mereka. Nice play dari Yam tadi, dia tahu kalau dia tidak bisa melawan langsung 3 orang, tapi dia memilih untuk melakukan clear wave. Dan itu membeli waktu untuk Aura akhirnya spawn, dan itu sudah sampai di Lord yang keempat. Wow, arena tentunya semakin memanas bagi tim RRQ dan juga tim Aura. Mana suaranya? Oh my god. Gila, ini supporternya juga ikut deg-degan semua, kita deg-degan semua. Mungkin yang lagi di rumah udah, waduh jantungnya udah gak kuat, tolong. Yes, dan kali ini kembali ya, Aura akan berusaha untuk memberikan pressure. Karena secara dari posisi minion sendiri, dari 3 lane sudah akan memberikan press ke arah RRQ. Iya, Aura lagi-lagi mereka berhasil melakukan sesuatu yang sangat baik, memukul mundur RRQ. Tapi hal itu pun juga dilakukan RRQ. Keduanya memiliki kekuatan untuk mendefense dengan sangat-sangat luar biasa. Ya. Satu buah kesalahan kecil saja Dimain Judgment. Judgment karena Rev dalam bahaya. Rev udah gak punya immortality. Finn memborak-borandakan dengan Hurricane Dash, tapi sayangnya Clover masih punya Clover di target. Winter Target-nya sudah hilang, tapi Sin-nya Implosion masih bisa kabur, masih bisa flicker, dan Phoenix sekarang yang malah dalam bahaya. Phoenix pun sepertinya harus tumbang. Yamnya mencoba untuk melawan sesuatu, tapi Yam bakal kabur karena terlalu sekarang. Iksan begitu berani, damage-nya begitu besar. Iksan harus hilang, walaupun dia mendapatkan triple kill terlebih dahulu, dan R7 mengunci. Dan wipe out dari tim Aura. Tim wipe untuk RRQ, dan ini bisa menjadi final push. Aura mereka tidak punya mekanisme sama sekali untuk bertahan. Minion apakah ini akan menjadi sudah habisin masuk beneran ke bagi base tim Aura. RRQ? Apakah mereka bisa meng-end dengan R7 dan Finn, dan sepertinya Yam ini akan menjadi 2-0 bagi tim RRQ. What a match dan what a perform dari RRQ. Mereka bisa bertahan begitu lama dengan posisi inhibitor yang sudah habis dan bahkan membalikkan keadaan.